Pertumbuhan toko yang pelan bukan berarti tidak berkembang. Banyak seller mengira semua harus cepat banyak orderan, cepat dapetin omset 1 miliar, cepat mendapatkan traffic 10.000 per hari. Padahal pada kebenarannya, bertumbuh pelan tapi stabil itu lebih baik daripada pertumbuhan yang sangat cepat tapi rapuh. Kenapa seller makin kesini makin lemah? Karena ketergantungan dengan sistem makin dimanja, sehingga makin banyak seller malas belajar. Atau cari tutorial tapi cuma ditonton tapi tidak dipraktekkan. Kira-kira kalau kayak gitu salah gak? Ya nggak salah sih. Salahnya kalau lu ngeluh. Yang dimana sebenarnya udah banyak tutorial. Kayak misalnya gue Rio Gandhi, gue udah banyak kasih kalian tips and trick. Bahkan gue kasih kayak slideshow, gue kasih gambaran. Tapi kalau emang dasarnya lu males, lu nggak mau praktekin, ya lu nggak akan dapetin hasil yang lu mau. Sebenarnya apa sih penyebab toko online lu sulit berkembang atau stuck di angka 100 sampai 200 juta GMV-nya? Jawabannya simple. Kalau toko lu nge-stuck, berarti ya lu nggak like video ini. Ya guys ya, jadi silakan kalian like dulu video ini karena ini akan jadi pembahasan yang seru, karena gue akan ngasih tau kalian gimana caranya kalian tuh nggak stuck omsetnya. Omset kalian tuh bisa growth, jadi nggak cuma mentok di 100 juta, 200 juta, tapi bisa berkembang lebih baik. Gue tunggu sampai hitungan 3 untuk kalian like. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Kita masuk ke topik pembahasannya. Traffic yang stuck itu karena seller itu nggak paham dan seller itu nggak bisa bedain apa sih perbedaan dilihat dan juga pengunjung. Kalau dilihat, seberapa banyak orang yang lihat produk kamu? Jika orang yang sama melihat 5 kali, maka itu terhitung 5. Pengunjung, berapa banyak pengunjung unik yang melihat produk kamu? Jika orang yang sama melihat 5 kali, maka terhitung 1. Nah, pembacaan data yang seperti ini sebenarnya akan mempermudah kalian, di mana kalian jadinya tahu pembedanya antara dilihat dan juga pengunjung. Kalau misalnya dilihatnya banyak, biasanya pengunjungnya belum tentu banyak. Tapi kalau pengunjungnya banyak, udah pasti dilihatnya banyak. Dua-duanya itu penting dalam kalian analisa. Jadi kalian tahu nih, oh kenapa nih kok conversion rate gue kurang? Oh ternyata yang lihat produk gue orangnya itu terus. Berarti pelemparan produk lu itu ke orang yang sama terus audiensnya. Dalam artian bukan berarti lu harus tembak budget iklan gede-gedean untuk lebih luas jangkauannya. Karena dasarnya kalau lu terlalu agresif untuk naikin iklan, di mana iklannya juga belum siap, lu juga jadi jong ujung-ujungnya. Yang ada lu ngelempar ke customer yang belum butuh barang lu, akhirnya nggak ada yang beli, algoritma merasa barang lu kurang, akhirnya diturunin iklannya. Alias pelemparan ke market yang nggak tepat dan juga penurunan algoritma malahan. Dengan tujuan padahal lu pengen naikin budget iklan atau mungkin scale up gede-gedean, tapi ternyata malah jong ujung-ujungnya. Berapa banyak pengunjung yang oke untuk melihat produk kamu dalam 1 hari? Kalau bisa total dalam 1 hari kalian bisa dapetin 3.000 sampai 4.000 pengunjung per hari, itu berarti udah lumayan bagus. Dan apakah memungkinkan untuk kalian mendapatkan 5.000, 8.000, bahkan 10.000 pengunjung setiap hari? Jawabannya adalah memungkinkan. Kalian bisa lihat di sini. Gue kasih lihat screenshot data 1 hari tanggal 10, pengunjung 8.152. Sulit gak sih mendapatkan pengunjung yang tinggi? Ya sulit, karena ada produk yang dibangun dan bertahan lama. Karena kalau produk yang lu bangun tidak bertahan dalam waktu lama, maka lu harus mengulang pola yang sama lagi. Jika polanya terus berulang-ulang, gimana lu mau dapetin pengunjung yang tinggi? Makanya lu harus menemukan produk yang bisa bertumbuh secara terus-menerus dan dia bertahan cukup lama. Makanya pemilihan produk itu juga cukup krusial bagi gua ya. Disclaimer bagi Rio Gandhi. Ketika lu mau naikin produk, mungkin profit lu tipis untuk barang ini. Tapi kalau lu lihat dia terus bertumbuh dan juga ya oke, dia bisa oke lah secara trafficnya, kemudian bisa bawa order ke barang-barang yang lain. Tapi profit untuk barang ini tuh tipis. Gak masalah sih kalau menurut gua. Ini perspektif yang beda-beda tiap seller ya. Cuman kalau gua adalah tipikal yang mau toko gua growth. Jadi nggak apa-apa ada beberapa barang yang profitnya tipis atau mungkin profitnya bener-bener tipis, sangat tipis. Tapi oke nih, tetap gue iklanin barang tersebut kalau emang bisa menjanjikan untuk ke barang lain dan bisa memperbanyak pengunjung di toko gua untuk naikin conversion rate gua, why not? Problem terbesar seller stuck itu bukan cuman iklan kurang jago, tapi karena ide kamu mentok atau cara main kamu yang mentok. Mungkin produk kalian bukannya jelek, atau mungkin saja memang jelek, makanya sulit untuk berkembang. Cobalah menjadi toko yang hidup sebelum kalian scale up. Waktu omset masih kecil, toko masih bisa naik cuman dari produk yang bagus, harga bersaing, iklan jalan, berani spending, konten
jalan, ikut campaign. Tapi kalau ngomongin soal omset 100-200 juta, metode tersebut bukanlah menjadi metode yang gimana banget. Itu adalah metode awal dan lo harus next step. Lo harus ngapain lagi? Fitur terkesan sama, tapi cara mainnya yang berbeda. Platform punya algoritma, mereka juga akan ngetes apakah toko lu layak dikasih traffic lebih besar atau sebenarnya cukup dalam kolam kecil karena lu sebagai seller kurang explore. Coba lu selidiki dua hal ini. Yang pertama, acquisition engine lemah. Traffic lu masuk dari satu sumber aja, antara iklan doang, live doang, atau bahkan satu produk doang. Conversion engine bocor. Mungkin pengunjung lu oke, tapi conversion rate lu lemah. Ketika berusaha lu naikin, pengunjung malah turun. Bukannya kalau seperti ini, baiknya lu tidak fokus ke conversion rate dulu. Dead traffic. Banyak seller itu suka melupakan produk yang mati di toko dia. Mungkin kalian udah ngestok udah lama, lu lupain karena lu udah punya produk best seller. Lu lupain nih barang-barang dead stock lu, atau mungkin SKU lama lu lupain padahal lu masih ada stoknya dan masih bisa punya potensi untuk naik. Tapi lu melupakan mereka tanpa disadari karena kalian terfokus kepada produk yang laku dan ngestoking barang yang itu terus. Kalian melupakan stok atau SKU kalian yang lain. Tapi ada juga seller yang egois, dimana dia tidak mau nambah SKU baru karena merasa harus habisin stok atau mau fokus ke produk yang itu aja. Dari sini aja kita melihat ada dua karakter seller yang berbeda cara mainnya. Karena satu hero produk mulai down, ditambah kompetitor masuk dengan strategi yang berbeda, CTR hero produk lu akhirnya turun atau margin ditekan biaya platform, satu toko langsung ngos-ngosan. Kalau lu tipikal seller yang egois, lu cuma memfokus ke satu barang dan lu percaya bahwa produk tersebut akan di restock terus tanpa peduli dengan barang yang lain. Ketika barang lu tersebut turun algoritmanya atau kesalip sama kompetitor berdasarkan ranking atau algoritma, selesai toko lu ngedrop dan sulit untuk naik lagi. Trust me guys, gue udah lihat banyak study case real. Karena lu hanya mengandalkan satu atau beberapa hero SKU tanpa maintain produk yang lain. Sementara platform sekarang makin mendorong persaingan commerce yang lebih padat kompetisi, termasuk video commerce dan retail media style ads. Seller merasa punya banyak produk padahal yang benar-benar kerja cuman 1-2 SKU. Cuman lucunya, seller juga terbagi. Ada yang menganggap campaign itu nggak penting, nggak usah buat, nggak usah join. Atau campaign harus aktif, tapi mikir, alur jualan itu kan kayak terkesan gampang kan? Traffic masuk, klik, trust, add to chart, check out, repeat. Tapi dari langkah pertama di traffic aja udah banyak keblunderan dan perbedaan. Ini fakta pahit bro. Kita ngomong dari step pertama traffic aja, itu udah banyak perbedaan perspektif seller. Ada yang merasa traffic nggak penting, yang penting conversion rate. Ada yang merasa traffic nggak penting, yang penting profit. Ada yang nggak penting naikin traffic karena gue maunya barangnya itu doang. Jadi dari step 1 aja nih, itu udah muncul banyak perbedaan seller. Jadi makanya kita bisa bilang kayak setiap seller punya cara mainnya masing-masing. Tapi satu kesamaan, mereka itu biasanya egois, suka ngeluh, dan gak mau evolve. Sedangkan namanya lu jualan di online, di digital, everything happen bro. Pace-nya cepet, perubahannya cepet. Jadi kalau lu nggak evolve, lu nggak ngikutin, ya lu harus terima konsekuensi, toko lu akan ngedrop. Bad analysis. Seller makin kesini, gue makin lihat banyak yang merasa ROAS harus bagus, omset masih ada, yang penting produk laku, mengeluarkan budget iklan menggunakan automatic. Lalu kamu merasa sebagai seller sehat, mungkin tokomu grow, tapi apakah growthmu maksimal? Apakah kamu tahu manajemen resiko dari setiap langkah yang kamu ambil? Apakah kamu tahu resiko automatic, pasang budget, pasang ROAS tinggal? Apakah itu yang kamu anggap sebagai seller yang peduli dengan toko sendiri? Mempercayakan toko kalian ke robot yang dibuat oleh sistem marketplace sendiri, itu menurut gue harus dipertanyakan sih. Karena marketplace itu ujungnya cuma mau ya lu spending budget, uangnya buat mereka, gede-gedein budget, dan lu percaya untuk robotnya yang settingin. Question mark buat kalian, jangan jadi seller pemalas. Sistem robot automatic kayak lu atur ROAS, pasang budget, terkesan dipermudah karena itu untuk seller-seller yang kurang paham soal iklan. Kalau lu ngerti soal iklan, nggak ada tuh seller ya, nggak ada advertiser profesional yang cuma masang satu ROAS ditinggal, budget satu ditinggal, nggak ada. Itu fakta yang lo harus tahu. Mereka nggak peduli sama toko lu, yang penting lu spending, karena saldo iklan, admin fee, kan buat mereka juga ujung-ujungnya. Kalian percayain sistem otomatis ke mereka juga. Hahaha, gokil sih kalian. Banyak seller mau naik dari omset 50-150 juta ke 300 juta dengan cara naikin budget ads, nambah affiliate, nambah konten, nambah SKU. Salah gak sih kalau misalnya punya pemikiran kayak gitu? Ya nggak salah, itu part of strategi marketing. Tapi kenyataan di lapangan, ya banyak yang cuma ngomong doang, tapi nggak bener-bener dilakuin. Lu ngomong pengen nambah affiliate, lu udah ngelakuin apa sih untuk nambah affiliate? Cuma open komisi, cuma pasang komisi lebih gede, udah gitu doang. Itu tuh basic banget bro. Tapi coba kalian cross check, review produknya gimana? Foto belum dominan, pricing ladder
berantakan, bundling berantakan, landing visual kurang. Bingung yang tadi gue sebutin tuh, itu tuh apa artinya ya? Lu googling, lu cari tahu. Jangan jadi seller pemalas. Karena Rio Gandhi sudah buat video konten seperti ini dengan script yang udah gue buat, dengan data analisis, dengan pengalaman gue. Lu masih males, lu kacau sih. Jadi lu harus belajar lagi bro. Jadi lu harus tahu, digital itu harus selalu belajar. Jadi gue kan sudah kurang lebih 8-9 tahun di dunia digital. Dari sosial media, digital content, digital writer, e-commerce, marketing digital, dan sebagainya. Semua sampai hari ini masih gue jalanin. Dan lu tau apa? Dari pertama, alurnya selalu berbeda. Dan belum lagi sekarang ditambah AI. AI sekarang gue lagi invest. Ya, gue habisin jutaan. Mungkin belum puluhan juta lah, tapi jutaan gue invest di AI untuk hal yang tidak ngebalikin apa-apa ke gue. Gue tidak mendapatkan profit dari AI tersebut, tapi untuk gue belajar. Saking gue mau tahu apa perubahan-perubahan yang terjadi di era digital. Karena bentar lagi e-commerce bakal sangat-sangat pakai AI. Makanya gue pelajari. Typical seller itu banyak banget, berbagai karakter. Gue banyak menemukan business owner yang pengen naik tapi takut melangkah atau males. Kebanyakan overthinking tanpa berani untuk testing untuk melangkah lebih maju. Terkadang salah urutan juga bisa jadi jelek. Sama kayak lu masak. Kayak misalnya bumbunya semuanya lu udah bener, sesuai dengan resepi, sesuai dengan resep. Tapi stepnya salah, bisa langsung nggak enak. Harusnya lu tumis, lu nggak tumis, lu langsung taruh air misalnya. Langsung berubah rasanya, langsung beda. Sama dengan jualan di online. Step yang salah akan merubah alur. Walaupun lu udah bener nih merasa produk lu udah banyak, SKU lu udah oke, lu merasanya. Gue udah buat bundling, gue udah buat voucher. Tapi yang jadi pertanyaan adalah voucher seperti apa yang lu buat, bundling seperti apa yang lu buat, dan produk apa yang lu naikin. Ingat, mungkin kayak nggak sinkron kalau kita ngomongin soal masakan, tapi bumbu yang salah atau step yang salah itu bener-bener bisa merusak dari keseluruhan makanan bahkan sampai finishing. Good luck guys. Jangan takut untuk melangkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan. Dan mohon maaf kalau misalnya terlambat karena gue baru bisa syuting juga. Ditunggu video-video gue yang baru. Gue udah syuting 3 konten dan ini bakal seru banget semuanya pembahasannya. Jadi lu tonton aja. Oh guys, sekali lagi cuma terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Rio Gandhi. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, atau mungkin gue urusin tokonya apapun itu, ya lu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan Rio Gandhi, peace out.